IPDN ini adalah lembaga pembentukan. Inilah akademi kedinasan. Tidak hanya dibina dalam aspek intelektual, tapi lebih dari itu juga dibina dari aspek pembentukan jasmani yang baik, kesehatan yang baik, mentalitas, moralitas yang baik. Pembentukan ini dibuat secara paralel dan simultan. Artinya dalam satu paket yang sama. Oleh karena itu adik-adik sekalian dibentuk untuk menjadi manusia yang mendekati paripurna. Jumpa lagi di Arena Channel Mana, kawan-kawan Arena. Saat ini saya sedang bersama adik-adik Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang kebetulan saat ini sedang mengambil cutinya pulang ke daerah, cuti Idul Fitri, Natal tahun baru digabung. Berapa lama di sini? Memang 2 bulan. 2 bulan, cukup lama mungkin karena suasana pandemi juga. Biasanya cuti itu 2 minggu kan normalnya. Nah, jadi saat ini kita akan sedikit berbincang, mungkin ada manfaatnya buat kawan-kawan yang ingin mencoba tes masuk di IPDN. Jadi saat ini saya sedang bersama siapa? Gata. Siapa nama? Pragata Samantayadi. Pragata Samantayadi ini Praja tingkat pertama atau muda Praja, dan Ciamita Praja tingkat kedua atau Madya Praja. Jadi Dek, dulu masuk IPDN tentu melewati tes ya, melewati tes. Jadi apa aja tes yang harus dilewati ketika masuk IPDN? Tes apa yang di awal? Administrasi. Administrasi, Bang. Administrasi. Kalau udah lulus baru masuk ke CAT, SKD, Bang. CAT, SKD. SKD, Bang. SKD itu bagian dari CAT kan? Siap, Bang. Setelah itu? Nah, itu baru masuk ke kesehatan, Bang. Kesehatan. Kesehatan. Terus di kesehatan masuk ke psikologi, Bang. Psikologi. Lanjut lagi lulus psikologi baru kesehatan tahap kedua. Kesehatan tahap kedua. Lalu pantuhir daerah, dan itu langsung dikirim ke pusat, Bang. Semapta? Di pusat, Bang. Di pusat. Semapta di Jatinangor. Siap. Jadi daerah nggak ada Semapta. Siap. Jadi itu beberapa rangkaian tes tadi. Jadi yang paling utama itu adalah SKD tadi kan. SKD dipersiapkan. Kalau Semapta nanti di Jatinangor pada saat pantuhir pusat. Jadi persiapan apa aja yang kiranya bisa disampaikan kepada kawan-kawan Arena ini yang ada yang ingin mengikuti seleksi masuk ini, tahapan awal. Mungkin ada kriteria khusus. Kalau fisik gimana fisik? Memang kalau fisik seperti jogging, lari, latihan push up, sit up, yang membina fisik gitu, Bang. Fisik. Kalau ini postur, tinggi badan minimal berapa? Memang kalau laki-laki minimal 160, kalau yang perempuan 155. Nah, postur ya. Kemudian bentuk badan ya, tidak boleh X, O, kaki. Tangan juga begitu. Siap, Terus tidak ada patah-patah tulang kan. Siap, Bang. Jadi ya itu yang mungkin harus dipersiapkan terkait dengan fisik, postur. Jadi memang harus sempurna kondisi postur kita kan. Jadi tinggi tadi 160, kemudian juga tidak memiliki kelainan tulang seperti kaki X atau O tadi kan. Terus selanjutnya persiapan apa lagi selain fisik, postur? Misalnya persiapan untuk SKD, Bang. SKD ini sama dengan psikotes atau beda? Hampir sama, Bang. Hampir sama. Tadi ada psikologi yang terakhir itu apa tuh? Psikologi itu masuk di gabungan psikotes itu, Bang. Oh, jadi setelah SKD ada lagi psikologi? Jadi Bang, SKD kesehatan, udah kesehatan masuk ke psikotes itu, Bang. Nah itu baru lanjut ke kesehatan yang kedua, baru pantuhir daerah. Kesehatan ini 2 kali kan? Siap, Bang, 2 kali. Kesehatan pertama ini meliputi apa aja? Ini Bang biasanya organ bagian luar dulu, Bang. Bagian luar. Kalau kesehatan tahap kedua baru di ronsen segala macam.
Baru kesehatan dalam. Kalau pertama kesehatan luar dulu. Nah, jadi organ-organ dalam yang kedua. Yang pertama tadi postur, Postur siap. postur varises seperti Siap. itu kan. Yang kelainan tulang tadi kan. Siap. Nah, jadi itu kawan-kawan jika sekiranya ingin mencoba masuk mengikuti seleksi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri ini, hal-hal yang harus dipersiapkan. Jadi mulai dari fisik, postur, kemudian yang tidak kalah pentingnya tadi yaitu SKD kan. SKD ini ada wawasan kebangsaan, kemudian ada TIU kan. Nah, TIU apa tuh? Intelijensia. Intelijensia. Kemudian terus apa lagi tiga SKD, kemampuan dasar ya, kompetensi dasar ya, kompetensi dasar. Jadi mungkin kita merasa suasananya agak tegang gitu. Jadi memang seperti itulah tampilan para praja yang masih dalam pendidikan. Jadi mereka memang masih ke bawah stres pendidikan di kampus karena pendidikannya juga semi militer kan. Jadi cara duduk, cara berdiri, cara berjalan semua diatur. Tetapi yakinlah dari pendidikan itu nanti kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Akan menjadi kader-kader pemimpin di masa-masa akan datang. Jadi setelah lulus dari PDN ini nanti mereka akan ditempatkan langsung pada lembaga pemerintah di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, termasuk juga di pemerintah daerah. Jadi selamat adik-adik, semoga pendidikannya lancar hingga nanti kelulusannya namanya di sana pengukuhan Pamong Praja Muda, yang biasanya nanti akan dikukuhkan langsung oleh Bapak Presiden. Jadi kami turut berbangga dan terima kasih atas kunjungannya di Kawan Rumah hari ini. Bineka Nareka Bakti. Raja. Raja.